Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proposal PKMGT untuk tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Next. Kami akan mengenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu dimulai dari saya sendiri, Dimade Diesra Dewi dengan NIM 042 111 333 093. Saya Dewo Ngakamade Ari Putratawan Bali dengan NIM 072 111 433 059. Saya Wahyumaila Faizana Din Fidausi dengan NIM 032 1111 33096. Saya Karina Trihandayani dengan NIM 082 11833 093. Saya Anissa Madania Anwar dengan NIM 082 111 533 011. Judul proposal PKMGT yang kami buat yaitu penggunaan aplikasi Dear Family untuk mengurangi angka perceraian di Indonesia. Diharapkan dengan aplikasi ini dapat menjadi konsultasi permasalahan dengan pasangan sebelum membuat keputusan fatal. Next. Apa itu aplikasi Dear Family? Aplikasi Dear Family merupakan sebuah aplikasi yang akan menunjang konsultasi Anda yang sedang mengalami permasalahan dengan pasangan, baik itu suami ataupun istri, dengan bantuan psikolog yang akan memberikan saran kepada Anda. Next. Latar belakang kami menggagas aplikasi Dear Family ini karena perceraian merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang ada di masyarakat yang dipandang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan. Banyak faktor penyebab terjadinya perceraian, di antaranya karena faktor ekonomi, tanggung jawab, gangguan dari pihak ketiga, dan keharmonisan. Perceraian adalah putusnya hubungan antara suami istri yang disebabkan ketidakcocokan satu sama lain. Putusnya perkawinan oleh suami atau istri atau atas kesepakatan dua-duanya apabila dihubungkan mereka tidak lagi memungkinkan mencapai tujuan perkawinan. Oleh karena itu, perceraian dapat dilakukan dengan alasan yang kuat dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Data perceraian 2021. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, terdapat 3,97 juta penduduk yang berstatus perkawinan cerai hidup hingga akhir Juli 2021. Jumlah itu setara dengan 1,46% dari total populasi Indonesia yang mencapai 272,29 juta jiwa. Dari 10 provinsi dengan penduduk berstatus perkawinan cerai terbanyak di tanah air, 5 diantaranya berada di Pulau Jawa, sebanyak 2 provinsi di Sumatera, 1 provinsi di Nusa Tenggara, 1 provinsi di Sulawesi, dan 1 provinsi di Kalimantan. Next. Nah, bagaimana sih cara kerja dari Dear Family ini? Dear Family sendiri menggunakan metode pendekatan dengan penggunaan Dear Family. Dear Family akan memberikan beberapa pilihan dokter psikolog kepada pengguna yang dapat dipilih sesuai kenyamanan pengguna. Melalui hal ini, psikolog akan melakukan metode pendekatan secara jarak jauh ataupun online untuk mengetahui akar permasalahan sehingga dapat memberikan saran terbaik. Next. Mengapa para pasangan keluarga yang sedang memiliki masalah perlu melakukan konsultasi? Yang pertama yaitu untuk menghindari adanya kekerasan dalam rumah tangga. Secara tidak langsung, Dear Family juga dapat menjadi wadah dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga dapat melindungi para korban yang ketakutan ataupun tidak sadar selama ini mengalami kekerasan oleh pasangannya.
Yang kedua, tidak buru-buru dalam mengambil keputusan. Pasangan muda yang sudah menikah dengan pemikiran yang belum matang memperkirakan keputusan mereka mengenai perceraian setelah melakukan konsultasi atau bahkan menyelesaikan akar permasalahan yang ada. Yang ketiga, melindungi psikologis pasangan. Perceraian merupakan suatu hal yang besar dan dapat mempengaruhi psikologis pasangan. Oleh sebab itu, Dear Family juga akan lebih mempersiapkan mental penggunanya jika tetap memilih perceraian sebagai keputusan akhir mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fitur pada aplikasi Dear Family. Yang pertama adalah pilihan dokter psikolog. Pengguna dapat memilih psikolog yang tersedia dan dapat melakukan konsultasi awal melalui fitur chat. Jika pengguna ingin melanjutkan ke tahap serius, maka diperkenankan untuk melakukan konsultasi melalui video call. Yang kedua, ada wadah pengaduan kekerasan dalam rumah tangga. Jika psikolog merasa pasiennya mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan memiliki bukti yang kredibel, maka psikolog dapat memberikan izin kepada pasien untuk mengadukan hal tersebut. Namun semuanya kembali kepada keputusan pasien. Yang ketiga, ada fitur edukasi PKBR atau penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Dengan adanya fitur edukasi PKBR, masyarakat umum yang belum menikah juga bisa mendapatkan pengetahuan sejak dini tentang kehidupan berkeluarga. Adanya fitur ini ditujukan untuk mencegah adanya permasalahan di rumah tangga secara preventif. Selanjutnya yaitu luaran program dari PKM-GT kelompok kami. Luaran dari program aplikasi Dear Family ialah untuk mengurangi kasus perceraian di Indonesia yang dapat merugikan pasangan maupun anak-anak mereka melalui kondisi psikis yang tersakiti. Sehingga diharapkan aplikasi ini dapat mengedukasi, memberi solusi, dan membimbing masyarakat yang sudah menikah maupun belum menikah dalam mengatasi permasalahan hubungan pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Daftar pustaka yang kami ambil, yang pertama yaitu dari web Databooks yang dikarang oleh Viva Budi Kusnandar dengan judul Inilah 10 provinsi dengan status cerai hidup terbanyak, diakses pada tanggal 2 Desember. Lalu yang kedua dari web JIUBJ, karya dari Harjianto dan Raudatul Jannah dengan judul Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi, diakses pada tanggal 2 Desember. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai proposal PKM-GT untuk tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami ucapkan terima kasih.